Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozi. Saya dari kelas D3 TT 20002, 20 Tel 2, jurusan D3 Teknik Telekomunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan antena microstrip. Apa itu antena microstrip? Antena microstrip merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah difabrikasi, dengan sifat yang konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya kecil jika dibandingkan dengan antena jenis lain. Karena sifat yang dimilikinya, antena microstrip sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat diintegrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain yang berukuran kecil. Akan tetapi antena microstrip juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu bandwidth yang sempit, gain, dan directivity yang kecil, serta efisiensi yang rendah. Antena microstrip terdiri dari 3 lapisan. Lapisan tersebut adalah conducting patch, substrat dielektrik, dan ground plane. Masing-masing dari bagian ini memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah desain antena microstrip dengan menggunakan frekuensi 6900 MHz atau 6,9 GHz sesuai NIM saya, yaitu digit terakhirnya 69. Next. Nah, ini adalah nilai-nilai yang diketahui untuk perancangan antena microstripnya. Di sini di sini saya menggunakan jenis substrat FM4 dengan konstanta dielektrik 4,3, ketebalan 1,6 mili, dan loss time-nya 0,0265. Menggunakan frekuensi 6900 MHz dengan impedansi konektor adalah 50 ohm. Berikut adalah hasil dari perhitungan manual dan simulasi pada software PCAD-nya. Nilai-nilai dari hasil perhitungan manual diubah satuannya dari milimeter ke sentimeter dan diinputkan ke software PCAD-nya. Sisanya tinggal disesuaikan dengan digit terakhir NIM dan nilai yang sudah diketahui pada soal tugas besarnya. Lalu klik compute untuk melakukan perhitungan. Next. Nah, di sini adalah nilai-nilai yang sudah diketahui dan sudah diperhitungkan. Dan ini hasilnya. Ini hasil dalam bentuk milimeter untuk lebar pitch width-nya. Dan ini untuk panjang pitch-nya dalam satuan meter juga. Di sini lebar pitch-nya W-nya 13 mili dan panjang pitch-nya itu 7 mili. Ini kita masukkan ke dalam hasil perhitungan, masukkan ke dalam software PCAD-nya untuk melakukan perhitungan sehingga hasil yang didapatkan seperti ini. Next. Hasil simulasi pada software AWR yang nilainya sudah didapatkan terlebih dahulu melalui perhitungan software PCAD sesuai parameternya tadi, yaitu near field, yaitu ada 3 parameter. Pertama return loss, PSWR, dan impedansi. Selanjutnya adalah far field. Ada 3 juga parameternya, yaitu ada gain, pola radiasi, dan distribusi arus dan tegangannya. Berikut hasil 3 parameter near field-nya. Di sini diketahui return loss-nya adalah pada frekuensi 6900 MHz itu minus 4,0381 dB. Return loss juga adalah salah satu parameter digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Return loss pada dasarnya memiliki asal yang saling bersinergi dengan PSWR, yaitu terjadi disebabkan oleh pencampuran antara gelombang yang ditransmisikan dan gelombang yang dipantulkan, yang sama-sama menentukan matching antara perangkat transmitter dengan antena. Kondisi yang paling diharapkan untuk nilai return loss terbaik yaitu kurang dari minus 10 dB karena menyatakan nilai kehilangan suatu daya. Namun jika dilihat dalam pengolahan data matematis, nilai dari return loss dinyatakan dengan nilai positif. Jadi nilai return loss maksimum yang diperbolehkan adalah bernilai 10 dB. Karena ini nilainya di bawah minus 10 dB, maka nilainya cukup baik. Selanjutnya adalah VSWR atau voltage standing wave ratio. Yaitu rasio perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul, di mana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri. Gelombang berdiri standing wave merupakan gabungan antara refleksi dan interferensi, yaitu gelombang pantul menginterferensi gelombang datang, sehingga fase gelombang datang terganggu oleh gelombang pantul yang mengakibatkan gelombang datang mengalami kerusakan. Semakin tinggi nilai VSWR berarti performansi dari antena tersebut semakin tidak baik, atau gelombang yang terinferensi semakin besar.
PSWR juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara gelombang maksimum dengan gelombang minimum. PSWR merupakan parameter dan juga sebagai penentu matching antara antena dan transmitter. Oke, selanjutnya adalah ini hasil impedansinya dari perhitungan AWR yang bekerja pada frekuensi 6900 MHz atau 96,9 GHz. Impedansi adalah hubungan antara tegangan dan arus pada sembarangan titik pada antena. Impedansi antena adalah perbandingan antara tegangan dan arus pada titik di mana antena diasup melalui saluran transmisi atau feeder line. Jika titik asupan terletak pada titik di mana terjadi arus maksimum, impedansi antena adalah rendah, yaitu berkisar antara 10 sampai 100 ohm. Karena kita di sini membuatnya dengan impedansinya 50 ohm. Berikut hasil dari 3 parameter far field-nya. Itu gain-nya pada frekuensi 6900 dapat sebesar 2,807 dB. Gain atau direktif gain adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Oleh karena itu, satuan yang digunakan untuk gain adalah desibel atau dB. Next. Sekarang adalah pola radiasinya. Hasil dari pola radiasi rancangan antena pada yang bekerja pada frekuensi 6900. Pola radiasi antena adalah plot 3 dimensi distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena, atau plot 3 dimensi tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena dibentuk oleh 2 buah pola radiasi berdasar bidang irisan, yaitu pola radiasi pada bidang irisan arah elevasi atau pola elevasi, dan pola radiasi pada bidang irisan arah azimut atau pola azimut. Pada pola di atas akan membentuk pola 3 dimensi. Pola radiasi 3 dimensi inilah yang umum disebut sebagai pola radiasi antena dipol. Sebuah antena yang meradiasikan sinyalnya sama besar ke segala arah disebut sebagai antena isotropis. Antena seperti ini akan memiliki pola radiasi berbentuk bola. Namun jika sebuah antena memiliki arah tertentu di mana pada arah tersebut distribusi sinyalnya lebih besar dibandingkan pada arah lain, maka antena ini akan memiliki directivity. Semakin spesifik arah distribusi sinyal oleh sebuah antena, maka directivity antena tersebut semakin baik. Antena dipol termasuk non-direktif antena. Dengan karakter seperti ini, antena dipol banyak dimanfaatkan untuk sistem komunikasi dengan wilayah cakupan yang luas. Pada astronomi radio, antena dipol digunakan pada teleskop radio untuk melakukan pengamatan pada rentang high frekuensi atau HF. Bentuk data yang dapat diperoleh adalah variabilitas intensitas sinyal yang dipancarkan oleh sebuah objek astronomi. Namun, karena antena dipol tidak memiliki directivity pada arah tertentu, teleskop radio elemen tunggal yang menggunakan antena jenis ini tidak dapat digunakan untuk melakukan pencitraan. Ya, terakhir adalah distribusi arus dan tegangannya. Distribusi arus dan tegangan. Jika sebuah antena diberikan masukan berupa arus RF, maka bisa diamati bagaimana pembagian arus dan tegangan pada setiap titik di sepanjang elemen antena tersebut. Arus selalu minimum atau bukan nol pada kedua ujung antenanya atau titik-titik current node. Sebenarnya arus tidak pernah mencapai nilai nol pada ujung-ujung antenanya karena adanya kapasitans yang dihasilkan oleh adanya isolator. Ikatan ujung-ujung antena pada isolator, kedekatan elemen dengan kawat rentan ke tiang atau mas, dan sebagainya. Oke, sekian presentasi dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.